Otak laki-laki dan perempuan itu paling utama yang membedakan pada saat itu adalah otak bicara, di mana otak laki-laki, otak bicara kiri belakang. Coba pegang dulu otak kiri belakang. Nah itu, laki-laki Allah kasih otak bicara, ya, otak bahasa itu di kiri belakang, di sini. Perempuan di mana? Ternyata perempuan dikasih otak bicara dan bahasa oleh Allah Ta'ala kiri belakang dan kanan belakang. Coba pegang dulu ibu. Mana lebih banyak? Perempuan. Inilah yang mendasari perempuan lebih pandai bicara dan perempuan senang bicara. Dan perempuan bisa bekerja sambil terus bicara. Nah, itu. Karena otak bicaranya kiri dan kanan. Ibu maaf ya yang duduk di sana, Masya Allah. Insya Allah kena angin sepoi-sepoi ya Bu. Walaupun lampunya langsung dari matahari tercinta ini. Maaf ya, iya pahalanya lebih besar Bu. Baik, kemudian ilmuwan menghitung-hitung. Ternyata laki-laki karena otak bicaranya kiri belakang, maka laki-laki per hari itu ngomongnya, komunikasinya bisa dihitung. Hanya kurang lebih 7.000 kata per hari. Laki, berapa Bu? Ada juga bapak-bapak yang pendiam, yang pemikir. Yang pemikir 5.000. Tapi ada bapak-bapak juga yang senang bicara karena dia pembicara. Yang pembicara 9.000. Tuh, tapi rata-rata 7.000. Coba masing-masing istri cek suaminya yang mana? 5.000, 7.000 apa yang 9.000? Mas lalu ya berapa? Mas lalu mana Mas lalu? Perempuan karena otak bicaranya kiri dan kanan, dihitung-hitung ternyata per hari rata-rata 20.000 kata. Alhamdulillah. Ada juga perempuan yang pendiam, yang kayak saya. Nggak percaya. Yang pendiam sekitar 16.000. Dan yang memang watak pembicara bisa 24.000. Tapi rata-rata 20.000. Sekarang kita masing-masing cek diri kita. Ibu yang mana Bu? 16.000, 20.000, 24.000. Jadi bisa lihat perbandingannya. Yang satu 7.000 kata per hari, yang satu 20.000, ya. Maka jangan heran kalau WA suami panjang lebar, tadi jawabnya oka, ya. Karena gara-gara beda ini, dulu pun saya selalu bertengkar. Karena suami istri itu kadang pertengkarannya sama sebetulnya. Itu. Apalagi kalau kita tidak tahu kenapa. Ya. Dulu zaman belum WA, masih SMS, HP SMS. SMS suami panjang lebar, dijawab OK. Dulu saya kesal. Dalam hati saya, perempuan kalau kesal baper, bawa perasaan. Terus saya bilang apa? Sambil lihat ini HP waktu itu yang kecil dulu. Tuh kan, dia udah gak sayang lagi sama aku. Dulu belum tahu. Dulu pasti ibu-ibu yang belum tahu juga suka gitu, kesel oka kan. Tapi sekarang setelah tahu ilmunya, dijawab oka, apalagi malam hari cuman oka saja, malah bangga. Ya Allah, laki-laki benar suami aku nih. Anak saya lewat, kenapa Bu? Oka doang bapakmu tulis.
Kalau siang hari, laki-laki masih bisa sedikit panjang menjawab WA atau bicara. Kalau Oka biasanya malam itu. Tadi saya sebelum sebelum naik, saya WA lagi suami saya, ya mohon ridhonya lagi ini sebentar lagi, ya saya maju bicara. Jawabannya agak panjang dari yang kemarin malam. Apa dia tulis tadi? OKEY. Lebih panjang bukan? Wah, karena masih pagi. Untung ada tulisannya lagi di bawah. Apa dia tulis? Jaga kondisi. Ya Allah. Ini perempuan nih, istri kalau dijawab cuman dikit jaga kondisi gitu aja udah. Udah senang sekali. Ya. Walaupun saya tahu itu copy paste. Karena kemarin pun di Papua juga begitu. Itulah perempuan. Jadi bilang sama suami, ayah, papa. Kalau orang Palangkaraya kalau panggil suaminya apa? Abah. Abah, abi misalnya ya. Sekarang banyak juga yang suka panggil babah kan gitu ya. Bilang, perempuan itu sebetulnya akan tambah cinta kalau dijawab panjang sedikit WA-nya. Biar laki-laki memaksa sedikit. Ya. Kalau kita nggak perlu dipaksa. Memang stoknya banyak 20.000 kata. Makanya kita tulis semua. Bahkan ketawa saja kita tulis. Hehehe, titik-titik, hehehehe, titik-titik. Ya gitu. WK. Dulu belum ada emoticon gambar. Laki-laki mungkin cukup satu begininya dulu. Kita perempuan gak cukup, begininya 5 ini. Love-nya juga 5. Karena otomatis tangannya selalu mau ingin mengeluarkan minimal 16.000 kata. Itu bukan hanya ngomong saja, gerakan tangan juga. Karena perempuan itu seharinya gerakan tangannya itu bisa 10.000 kali. Ya? Iya. Betul Bu? Betul. Kenapa? Karena memang Allah ingin perempuan atau wanita sebagai pendidik pertama dan utama pada anak, sehingga kita diberi kemampuan bicara yang banyak, diberi kemampuan gerakan yang banyak dibanding laki-laki. Paham ya Bu? Iya.